Ya, selamat pagi. Suara Ibu terdengar. Pagi, Bu. Suaranya jelas ya? Iya, jelas. Daftar hadir sudah bisa diisi kan ya? Hari ini pertemuan keempat tentang simplex masih lanjutan. Oke, metode simplex. Ulang sedikit kasus maksimasi sama hari ini lanjutkan ke kasus minimasi. Ini udah keluar ya PPT-nya. Oke, yang tugasnya nanti saya bahas kembali. Ini saya ulang metode simplexnya untuk yang kasus maksimasi. Misal gini ya, ada model program linear, maksimumkan Z sama dengan ini model fungsi tujuannya, 8x1 tambah 6x2 dalam 1/1000. Oke, pembatasnya 4x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 60. 2x1 tambah 4x2 kecil sama dengan 48. Ini kendala non negatif, seperti biasa. Maksimum, idealnya kendalanya itu bertanda kecil sama dengan. Ya, karena dia kalau maksimum, kalau kendalanya bertanda lebih besar sama dengan, hasilnya akan tak hingga. Kebalikannya juga gitu, kalau minimum, tanda ideal di kendalanya besar sama dengan. Kalau minimum tandanya kecil sama dengan, solusinya akan jadi 0. Ini dua variabel. Dua variabel ya bisa pakai grafik. Sekarang kita pakai simplex. Oke, tandanya kan lebih kecil sama dengan ya. Jadi 4x1 tambah 2x2, karena tandanya kecil sama dengan artinya tambah variabel slack. Slack pertama, S1 sama dengan 60. 2x1 tambah 4x2, ditambah slack yang kedua sama dengan 48. Ini boleh dibuat, boleh tidak. Kenapa saya buat? Karena nanti buat di sini. Susun matriksnya lebih enak. Ini kan kolom X1, ini kolom X2, S1, S2, ini kolom B, right hand side. Jadi 42, 24, 10, jadi enak kan ngeliatnya. Di sini kan 10, 01 ya. 60, 48. Ini nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Langsung plus S1, imbanya plus S2. Fungsi tujuannya, pindahkan ke salah satu ruas, jadi Z. Tadi kan Z sama dengan 8x1 plus 6x2 ya kan. Jadi Z min 8x1 min 6x2. Seperti ini. Karena ada variabel slack ya, ada S1 sama S2, tapi kasih koefisiennya 0, karena fungsi tujuan nggak punya koefisien. Jadi min 0S1, min 0S2. Ini juga boleh tulis, boleh enggak. Kendala non negatifnya, variabel awalnya S1, X2, kita punya variabel tambahan S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Ada yang masih kebingungan cara mengubah bentuk standar? Sebelum jauh-jauh. Ada? Oke, dari sini bentuk standar kita buat ke dalam tabel simplex. Jadi boleh pakai variabel dasar atau Z boleh, X1, X2, variabelnya S1 sama S2. Boleh pakai NK, nilai kanan, boleh pakai right hand side, boleh B. Ini tabelnya ya, Z, S1 sama S2. Dan di sini variabel tambahan yang kita buat S1 sama S2. Nih, min 8 tadi kan, min 6, 0, 0, 0.
4210, sisi kanannya 60, 24, 01, 48. Ini iterasi awal atau iterasi 0. Iterasi 0 ya. 8, 6 yang tadi. Kita akan tentukan yang mana kolom kunci. Kasus ini fungsi tujuannya maksimum. Jadi kolom kunci ditentukan oleh kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Atau yang mempunyai nilai paling kecil artinya. Nih, min 8, min 6, 0, 0, 0. Yang paling kecil min 8 kan, negatif terbesar. Jadi satu kolom yang berwarna biru ini, itu artinya namanya kolom kunci. Kan min 8 dengan min 6. Kita lebih memilih min 8, karena nilai min 8 lebih kecil daripada min 6. Atau, min 8 itu merupakan yang mempunyai nilai negatif terbesar. Satu kolom X1 itu akan menjadi kolom kunci. Artinya nanti variabel X1 ini yang akan masuk basis. Basis ya, bukan baris. Karena dia kolom kunci, artinya variabel itulah yang akan masuk basis. Kalau kita udah menentukan kolom kunci, selanjutnya kita akan menentukan yang namanya baris kunci. Baris kunci ditentukan dari minimum perbandingan antara nilai kanan dengan elemen-elemen yang ada pada kolom kunci. Jadi yang baris Z ini nggak usah dibandingkan, karena Z itu fungsi tujuan. Kita cuma membandingkan minimum antara 60 bagi 4 atau 48 bagi 2. 60 bagi 4 itu 15, 48 dibagi 2 itu 24. Antara 15 dengan 24, yang kecil itu 15. Jadi ini yang akan jadi baris kunci. Ya, tadi ya, baris kunci itu nilai indeks, nilai kanan dari fungsi pembatas atau kendala dibagi dengan nilai kolom kunci. Baris kunci ditentukan oleh nilai indeks yang terkecil dan bernilai positif. Nah, jadi yang warna kuning ini, itu akan menjadi baris kunci. Kalau dia menjadi baris kunci, artinya, ini kan tadi nyarinya gini, minimum 60 bagi 4 atau 48 dibagi 2. 60 bagi 4, 15. 48 bagi 2, 24. Nah, ini udah ya dibuat indeksnya. Boleh pakai satu tabel kolom lagi, boleh. Nggak mau ditulis yang ini juga boleh. 15 dengan 24, yang minimum 15. Maka ini akan menjadi baris kunci. Kalau ini jadi baris kunci, artinya S1 keluar. Yang masuk X1 tadi, artinya X1 akan masuk menggantikan S1. Ya, X1 akan masuk ke dalam basis dan mengeluarkan S1. Ya, ini akar kucing. Pertemuan antara kolom dengan baris di sini yang warna orange ini, itu yang disebut dengan namanya angka kunci atau elemen kunci. Nah, sekarang pakai OBE, perubahan nilai baris. Jadi nilai baris kunci yang baru itu nanti artinya nilai baris kunci lama dibagi dengan N dikurang angka kunci, pakai OBE lah. Nilai baris yang lain berarti baris lama kurang baris kunci baru kali angka di kolom kunci. Yang saya warnain tadi kan 4 ya. Ini harus menjadi angka 1. Artinya satu baris yang warna kuning ini semua dibagi 4. 4 bagi 4 nanti 1. 2 bagi 4 setengah. 1/4. 0. 60 bagi 4. 15. Yang ini enggak. Ini kan indeks ya. Nah gini ya. 1. Setengah, 1/4, 0, 15. Nama kolomnya tetap sama, variabel dasar, X1, X2, S1, S2, nilai kunci. Gitu. Terus yang ini tadi Z, harusnya tadi kan pertama yang di tabel iterasi 0 itu S1. Karena X1 sudah masuk ke dalam basis, S1-nya diganti dengan X1 yang bawahnya tetap. Tadi kolom kunci, elemen kunci tadi 1. Artinya nilai di atas 1 dan di bawah 1 itu harus 0. Pakai OBE. Ya, operasi barisnya.
Ini ada penjelasannya, kalau bisa langsung ya silahkan, nggak masalah. Nah, kalau mau pakai baris kunci, pakai OBE-nya, ya ini kalau pakai OBE. Kalau bisa langsung kali seperti saya suka sebut, nah ini boleh. Saya buatkan OBE ya. Biar kelihatan tabel. Keluar websitenya. Keluar, Bu. Keluar, Bu. Keluar, Bu. Iterasi 0 ya. Boleh nulis basis, boleh variabel dasar, terserah. Z. X1, X2, S1, S2, mulai kanan. Jadi di sini Z ya. Sini S1, tapi yang awal dulu ya. Ini S2. Tadi saya sekarang buat ini satu kolom lagi boleh, kalau enggak mau dihapus ini boleh. Sorry. Jadi ini min 8, tadi min 6, 0, 0, 0, 4, 2, 1, 0, 60, 2, 4, 0, 1, 4, 8. Seperti ini. Tadi yang masuk sudah dijelaskan X1 itu yang masuk, yang keluar itu S1, berarti elemen kuncinya ada di 4. 4 biar jadi 1 berarti 1/4. Ini row-nya kita bilang R0, R1, R2. Jadi baris 0, baris 1, baris 2. 1/4 R1. Ada yang mau pakai D? Oke. Sudah iterasi 0, saya gabung ya di sini iterasi 1. Jadi di sini tetap basis X1, kolom tetap sama biasanya S1, S2, nilai kanan atau B boleh. Ini Z, oke, tetap. Ini bukan S1 lagi, tapi udah diganti dengan X1, dan sini jadinya S2. Tetap. Semua baris yang di S1 ini kaliin 1/4 semua. 4 kaliin 1/4, 2 kaliin 1/4, 1 kali 1/4, 0 kali 1/4, 60 kali 1/4. Jadinya 1 setengah, apa lagi ya? 1/4, 0, 15. Gitu ya. Terus, apalagi selanjutnya ini? Yang ini kan 1 tadi elemen kunci. Di atas ini sama di bawah ini harus 0. Sekarang tinggal lihat sini. Ini angkanya berapa? 8 ya. Kalau min 8 berarti positifnya 8. Baris mana yang mantap tadi? R1 barisnya mantap. R1. Baris mana yang akan diubah? R0. Gitu ya. 8 kali R1 artinya 8. Lihat baris yang baru ya. 8 kali 1, 8. Dikurang 8. 0. Next-nya 8 kali setengah, 4. 4 ditambah min 6. Min 2. Lanjut lagi, 8 kali 1/4, 2. 2 ditambah 0, 2. 8 kali 0, 0. Tambah 0, 0. Terus 8 kali 15, 120. Tambah 0, 120. Garis yang ke bawahnya, ini kan angkanya 2 ya. Ini kan angkanya 2, positif 2. Berarti yang kita tulis min 2. R mana yang tetap tadi? R1 kan yang pertama kali.
Baris mana yang mau diubah? Baris ke-2. Min 2 R1, berarti min 2 kali 1. Min 2 ditambah 2. 0. Min 2 kali setengah. Min 1. Min 1 ditambah 4. 3. Min 2 kali 1/4. Min setengah. Min setengah ditambah 0. Min setengah. Siapa yang belum mute? Tolong mute-kan dulu. Min 2 kali 0, 0. Tambah 1. 1. Terakhir, min 2 kaliin 15. Min 30. Tambah 4, 8. 18. Itu udah iterasi 1. Kerjaan kita belum selesai karena di baris Z, ini baris Z masih ada yang bernilai negatif. Artinya dia harus masuk ke dalam basis. Artinya nanti yang masuk basis itu siapa? X2 kan? Yang masuk basis. Yang keluar siapa? Pakai perbandingan lagi. 15 bagi setengah atau 18 bagi 3. Minimum dari nih. 15 dibagi setengah atau 18 dibagi 3. Lima belas bagi setengah itu berapa? 30 ya? 18 bagi 3, 6. Yang paling kecil 6. Berarti S2 yang akan keluar. Nanti di sini ada namanya elemen kunci. Sampai situ dulu, paham? Ada lagi yang pertanyaan kepada saya kemarin WA, Bu, kalau misalnya ini 18 bagi 0, kalau tak hingga itu kita abaikan ya. Negatif dan tak hingga biasanya kita abaikan. Kita cari yang positif yang paling kecil. Ada kan tadi 18 bagi 0, Bu. Ya udah, nggak usah dibuat tak hingganya. Kita pilih yang selain itu ya jadinya. Oke, ini iterasi 1. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke iterasi 2? Oke, saya kali ulang ya. Sekarang 1 dengan 2 ya. Saya ubah posisi dulu. Ini satu-satunya saya pindahin ke atas biar enak. Oke. Ini artinya nanti jadi iterasi kedua ya. Ya. Oke, ini iterasi 1. Tadi kolom kuncinya ada di 3 ya. Elemen kunci ada 3. Tadi X2 yang masuk menggantikan, ini saya rapiin dulu. Ini kan iterasi tadi. Artinya sekarang mau ke iterasi 2 berarti X2 yang masuk menggantikan S2. Artinya sini bukan S2 lagi. Saya ganti dengan X2. Oke. 3. Artinya sebarisan S2 ini harus jadi angka 1. Elemen kuncinya 3, berarti 1/3. Bukan bagi 3 ya. Operasi baris elementer cuma ada kali, tambah, sama tuker. Jadi bukan min, tambah negatif. Bukan bagi, tapi kali 1/. Jadi kayak gitu. 3 biar jadi 1, bukan bagi 3. Kalikan 1/3, baris ke berapa? Baris ke 2. Seperti biasa, R0, R1, R2. Kaliin 1/3 semua. 0 kaliin 1/3. 3 kali 1/3, gitu ya.
0 kali sepertiga, 0. 3 kali sepertiga, 1. Terus, min setengah kaliin sepertiga. Min seperenam. 1 kali sepertiga, sepertiga. 18 kali sepertiga, 6. Kalau sudah seperti ini, sudah 1, berarti yang di sini, satu kolom ini, yang di atasnya, kan bawahnya nggak ada lagi. Yang di atasnya itu semuanya harus 0. Sekarang lihat, ini positif setengah. Berarti operasi baris elementernya karena dia positif, jadi negatif setengah. R apa yang tetap tadi? R2. Mau yang diubah R1. Min setengah kali 0. 0. Tambah 1. Terus, min setengah kali 1. Min setengah. Min setengah tambah setengah. 0. Min setengah kali min seperenam. 1/12 ya. 1/12 tambah 1/4. Kita beresin dulu. Biar rapi nih. Misalkan tanda pecahan 4/12. Kita kecilin 1/3. Min setengah kaliin 1/3. Min 1/6. Tambah 0. Min 1/6. Terus min setengah kali 6. Min 3. Min 3 tambah 15. 12. Selanjutnya ini min 2. Min 2 berarti OBE-nya 2. Baris yang tetap tadi R2. Yang barusan mau akan diubah berarti R0. 2 kali R2. 2 kali 0. Tambah 0. 2 kali 1. 2 ditambah min 2. Terus 2 kali min 1/6. Min 1/3 tambah 2. Berapa min 1/3 tambah 2? Ya, 5/3. 2 kali 1/3, 2/3 tambah 0. 2 kali 6, 12. Tambah 120. Terlihat di baris Z ini tidak ada lagi yang bernilai negatif, artinya operasi dengan metode sintaks selesai. Inilah yang dinamakan di iterasi kedua itu solusi optimal. Selain itu, tanda dia selesai, selain nilai Z-nya tidak ada negatif, lihat, X1 dan X2 sudah masuk ke dalam basis. Ini ya, tidak ada nilai negatif. Nilai X1 sudah kelihatan 12, Z-nya di MK atau B. Nilai X2 sudah kelihatan 6. Itu artinya selesai. Jadi, Z-nya sama dengan 132, X1-nya 12, X2-nya 6. Inilah namanya solusi optimal. Kalau yang dikerjakan dari iterasi 0, iterasi 1, yang solusi-solusi seperti ini namanya solusi visible. Tapi dia belum optimal. Solusi layak baru. Tapi belum optimal. Kalau optimal sudah pasti dia layak. Kalau layak belum tentu dia optimal. Paham nggak metode simplexnya? Nanti saya bahas yang tugas tadi. Tugas kemarin itu kan 3 baris ya, berarti ada 1 baris lagi di bawah yang tidak ada variabelnya. Karena variabelnya 2, misalnya kendalanya 3. Kendala kemarin 3 kan? Iya, variabelnya 2. Ada pertanyaan nggak yang ini? Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Apa mau diulang? Kalau belum juga saya udah record ini. Minggu depan kita kuis pertemuan kelima. Bahannya udah pasti dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 ya. Metode grafik, metode simplex. Ya, nggak akan banyak variabelnya seperti inilah, biar cukup waktunya. Jam 10.30 ya kan? Sampai jam 1 waktu kita. Saya buat set 2 jam gitu aja cukup lah. Oke, dah?
Saya stop share ya, saya lanjut yang lain. Ada yang mau bertanya silahkan. Sudah kembali ke PPT? Ya, Bu, sudah kelihatan. Ini ya, OBE yang tadi ya. Ya. Ini yang tadi, iterasi kedua. Ya, iterasi akhir tadi. Sama yang kita ngitung tadi, saya hitung manual, ini dapatnya. Oke, next katanya pada iterasi 2 ya udah terlihat koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang punya nilai negatif. Proses perubahan selesai, menyatakan bahwa persoalan linear tadi dengan metode simplex sudah mencapai nilai optimum. Dapatlah 12 sama 6 Z, salah ketik nih, Z maksimumnya 132.000. Kan katanya 1.000 ya, jadi 132.000. Ada pertanyaan nggak ini sebelum saya lanjut ke metode simplex yang minimasi? Belum ada. Apa? Belum ada. Yang lain paham nggak? Yang off-cam ini jadi nggak tahu ekspresinya bisa apa enggak, apa bingung. Kita bahas tugas yang kemarin dulu ya. Sudah saya close juga kan jam 10.30 ya tadi. Bentar. Saya lihat soalnya dulu. Mana soalnya? Yang nomor 1 kemarin ya. Ini. Keluar nggak tulisan saya? Keluar, Bu. Ini cuma dua variabel ya, X1 dengan X2. Saya buat subjek tuh ya dengan kendala 2X1 kecil 8, 3X2 kecil 15, 6X1. Nah, ini ada 3 kendala. Oke, bentuk standarnya gimana ini? Ini kan, ubah ya, pindah ruas ya. 3X1 min 5X2 boleh. Nanti beresin dulu subjek tuh, kendalanya dulu. 2X1 kecil sama dengan 8, berarti 2X1 ditambah S1 sama dengan 8. 3X2 ditambah S2, benar ya? Terus 6X1 tambah 5X2 tambah S3, gitu ya. Variabelnya X1, X2, ada slacknya 3 kali, besar sama dengan 0. Ini mau dibuat 0S1, 0S2, 0S3 silahkan, bukan plus ya, udah pindah ruas jadi minus. Nggak ditulis juga nggak masalah. Itu ya. Nanti kalau yang ini diubah ke dalam bentuk matriks kan gini, ini kolomnya X1, ini kolom X2, S1, S2, S3. Kolom S1 berarti 2, 3, 6, gitu kan? And then 0, 0, sorry. Baris kedua nggak ada X1 ya, 0 ya. Ini 2, 1, ini sisi kanan ya. Untuk B, 0, 0, 8 ya kan? Yang kedua 3 di sini tempat X2, S1 nggak ada, S2-nya 1,
0, 15. 6, 5, 0, 0, 1, 30. Nah, ini nih kelihatan nih bentuk matriks satuannya, ya kan? Itu yang menyebabkan dia mau bisa masuk simplex. Gunanya kita pakai tambah-tambah variabel slack, nanti surplus, itu gunanya. Sehingga dia punya matriks identitas di sini. Bisa kita kerjain pakai OBI. Oke, dari sini bentuk tabel, ya kan? Dari situ bentuk tabel, iterasi 0, berapa iterasi dapatnya kalian? Yang sudah dikerjakan dapat berapa iterasi? 2, Bu. Iterasi 0, basis, X1, X2, S1, S2, S3, pakai B boleh, NK boleh. Ya. Ini Z. Udah, karena variabel slack-nya ada 3 baris ini. S1, S2, S3 itu ya. Nah, tadi saya buat matriks tadi, pindahkan ke sini. Z tadi min 3, min 5, yang lainnya 0. Terus ini 2, 0, 1, 0, 0, 8. 0, 3, 0, 1, 0, 15. Terus 6, 5, 0, 0, 1. Nah, di sini 30 tadi ya. Nah, ini iterasi 0. Selanjutnya, kerjakan iterasi 1. Singkat-singkat saya di sini ya. Ini X1, X2, X1. Artinya nanti kalau soal kuis ataupun coret ya. Nanti kalau soal kuis ataupun UTS, tolong buat bentuk standar dulu, sudah pasti tabel iterasi simplex per iterasi dibuat ya. Ini Z. Sekarang penentuan kolom kunci. Yang mana kolom kunci? Min 3 atau min 5? 5. Oke, min 5 masuk karena dia paling kecil. Itu kolom kunci. Yang jadi baris? Nah, ini kemarin ya, ada yang teman nanya 8 bagi 0, 15 bagi 3, itu 5. Yang 8 bagi 0 kan tak hingga udah dilupakan. 15 bagi 3 itu 5. 30 bagi 5 itu 6. Jadi ambil yang mana? Yang 15, Bu. Ya, ini yang keluar nih. Ini pertemuannya di sini. Ya kan? Itu 3. Artinya nanti satu baris itu semuanya jadi 1. Kaliin berapa nih? 1/3 R berapa? 0, 1, 2, R2. Yang lain buat semua dulu S1. Ini bukan S2 lagi, tapi jadinya X2, ini S3. Sepanjang baris S2 ini kaliin 1/3 semua. 0 kali 1/3, 3 kali 1/3, 0 kali 1/3, 1 kali 1/3, 0 kali 1/3, 15 kali 1/3. 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Gitu ya. Terus, karena elemen kuncinya 3, berarti di atas 3 dengan di bawah 3, semuanya mau dijadikan 0. Ini 0 ya sudah, tetap ya. Kalau tetap, nggak usah lagi dicarikan OBE. Buat aja R1, tetap artinya salin. Terus, yang atas, min 5. Jadinya 5 kan lawannya 5. R yang tetap tadi R2, yang mau diubah R0. 5 kali R2. 5 kali 0 ditambah min 3. Berapa? 0 tambah min 3. Min 3. Lanjut. 5 kali 1, 5. 5 ditambah min 5.
5 kali 0. 0 tambah 0. 5 kali 1/3 tambah 0. 5 kali 0, 5 kali 5. 5 kali 5, 25 tambah 0. Ini angkanya 5 nih. Jadi OBE-nya, operasi baris elementer-nya, min 5. R yang tetap tadi pertama kali R2, yang mau diganti R3. Min 5 kali R2. Min 5 kali 0, tambah 6. Terus, min 5 kali 1, min 5. Min 5 tambah 5. Min 5 kali 0. 0 tambah 0. Min 5 kali 1/3. Min 5/3 tambah 0. Min 5 kali 0, 0 tambah 1. Min 5 kali 5, 25. 25 tambah 30. Min 25 ya. Min 25 tambah 35. Nah, itu iterasi 1. Selesai apa belum simpleksnya? Belum. Karena masih ada nilai min 3 di sana ya. Oke, di sini. Iterasi 2. Basis X1, X2, S1, S2, S3, B. Oke. Mana yang masuk? Lihat di baris Z. Variabel mana yang akan jadi kolom kunci? 3. Ya, X1 jadi akan masuk ya. X1 akan masuk. Yang keluar gimana yang keluar? Artinya 8 bagi 2, 4. 5 bagi 0, tak hingga abaikan. 5 bagi 6, 0, berapa sih? 5/6 ya. 5/6 dengan 4, mana yang lebih kecil? 5/6. Ya, S3 yang keluar. Elemen kuncinya ada di 6. Berarti Z tetap tulis, di sini S1, ini X2, di sini jadi X1. Nggak lagi S3. 6. 6 itu ada di baris ke R0, R1, R2, R3. Ada di R3. 6 harus dijadikan 1 elemen kuncinya. Artinya dikaliin 1/6. Sepanjang baris S3 kaliin 1/6. 1/6 R3. Ya, kaliin semua. 6 kali 1/6, 1, 0 kali 1/6, 0 kali 1/6. Nah, min 5/3 kaliin 1/6. Kalau Ibu salah hitung, koreksi ya. Min 5/18. 1 kali 1/6, 5 kali 1/6, 5/6. Terus, apa lagi? Ini ya, oh ini udah 0 nih. Yang di atasnya, udah 0 ini, tetap ya. Kalau dia sudah 0, tetap itu berarti R2-nya tetap aja, salin 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Lanjut S1-nya, ini 2. Artinya dia harus menjadi min 2, R yang tetap R3 yang akan diubah R1. Min 2 kali 1. Min 2. Min 2 ditambah 2. 0. Min 2 kali 0. 0 tambah 0. Min 2 kali 0. 0 tambah 1. Min 2 kali min 5/18. Berarti 10/18 ya. 10/18 terus akan ditambah dengan 0.
10/18. Kalau dikecilin, dibagi 2, 5, dibagi 2, 5/9. Min 2 kali 1/6. Min 1/3. Min 1/3 tambah 0. Min 1/3. Min 2 kali 5/6. Min 10/6. Min 10/6 ditambah 8. Min 10/6 ditambah 8. 38/6. Bagiin 2, kecilin jadi 19/3. Terus yang ini, min 3 nih. Dia jadi berapa? 3. R yang tutup tadi R2 yang akan diganti, R yang tutup R3 ya. Yang akan diganti R0. 3 kali R3. 3 kali 1, 3. Dikurang 3, 0. 3 kali 0. 0 tambah 0. 3 kali 0 tambah 0. 3 kali min 5/18. 3 kali min 5/18. Min 15/18. Ditambah S2 ini ya, 5/3. 18 bagi 3, 6. 6 kali 5, 30. 15/18. Bagiin 3 semua, 5/6. 3 kali 1/6. Setengah ya, 3/6. Setengah tambah 0, setengah. 3 kaliin 5/6, 15/6. 15/6 nanti tambahin 25. 15/6 tambahin 25/1. 150 ya. 165/6. Sama nggak jawaban kalian? Apa ada yang salah nggak? Hati-hati banget ya ngitungnya di tengah-tengah sini. Kalau sini salah, terus otomatis ke bawahnya juga salah. Sehingga dapat nilai Z-nya 165/6, X1-nya 5/6, X2-nya 5. Oke? Ada yang beda? Ada yang beda, Bu. Saya salah di mana coba? Solusi Z-nya, Bu. Berapa kamu dapat Z-nya? 55 per berapa ya? 55/2, Bu. Nilai X-nya sama? Itu kalau dihasilin, hasilnya sama-sama 27,5 kok, Din. Oh gitu. Sama-sama dibagi 3. Oh iya ya. Benar-benar. Nilai X1, X2-nya sama nggak? Sama, Bu. Oke. Udah screenshot aja dulu ya, nanti baru dicatat. Saya mau ngajar yang minimum dulu. Minimum ini agak beda dikit pakai simplex-nya. Dia nggak bisa pakai simplex yang seperti ini. Hampir sama, tapi ya ada sedikit pengerjaan yang berbeda. Ini saya stop share ya, kamu screenshot aja nanti diulang-ulang. Operasi baris elementer itu yang sering menjadi kesulitan.
Yang lupa-lupa, coba lihat lagi buku alinnya. Nah, sekarang yang kasus minimum. PPT saya udah keluar ya? Keluar, Bu. Pakai metode Big M. Namanya Big M. M yang sangat besar. Sebenarnya ada lagi metode artificial, ada juga. Ada simplex revisi, tapi yang paling umum dipakai Big M. Saya kasihkan ini dulu. Pendahuluannya, jadi kondisi kendala. Jika semua kendala menggunakan pertidaksamaan kecil sama dengan, maka variabel basis awal semuanya adalah variabel slack, ya kan? Kayak tadi. Penyelesaian solusi optimal ini dilakukan dengan cara metode simplex, seperti yang tugas saya barusan kerjaan. Ini sama contoh yang tadi pagi yang pertama. Jika kendalanya menggunakan tanda besar sama dengan, atau kecil sama dengan, atau kombinasi, maka variabel basis awalnya adalah variabel slack atau juga variabel buatan. Bisa juga nanti ada variabel surplus. Penyelesaiannya sebenarnya ada beberapa metode, pakai Big M, dua fase, atau dual simplex. Hari ini saya ngajarin Big M dulu. Yang penting maksimum minimum udah tahu dulu. Nanti baru saya kombinasikan, lihat minggu depan habis kuis cukup nggak waktunya untuk dua fase sama dual simplex. Kalau kendalanya menggunakan tanda sama dengan, maka variabel buatan atau artificial akan ditemukan pada basis awal. Penyelesaiannya juga pakai Big M atau dua fase boleh. Nih, perbedaan Big M dengan simplex yang kita pelajarin. Perbedaannya itu terletak pada pembentukan tabel awal. Bedanya di sana. Terus, jika kendala menggunakan tanda besar sama dengan, perubahan ke bentuk baku atau standar memerlukan satu variabel surplus. Variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis awal, karena koefisiennya bertanda negatif, karena dia minus kalau surplus itu. Kalau slack plus. Jadi sebagai variabel basis pada solusi awal harus ditambahkan satu variabel buatan. Makanya saya selalu bilang kalau dia lebih besar sama dengan ini, dia harus ada kan min E1 atau excess ya. Nanti harus ada namanya variabel buatan. Jadi dia selalu set ini. Kalau seperti ini. Kalau tadi tandanya lebih kecil sama dengan, ya tinggal cukup tambah S1, tambah S2, tambah S3. Nggak perlu artificial. Kalau tandanya besar sama dengan, dia perlu minus excess atau surplus, ya ini excess. Ada yang surplus, saya pakai E karena akan membedakan dengan yang si slack. Sama-sama S, nanti bingung. Minus E1, dan perlu adanya namanya variabel, namanya artificial. Indeks 1, 2, 3 itu kalau kendalanya nanti ada E1, E2, E3 gitu ya. Kemudian variabel surplus tidak dapat berfungsi, tadi udah, karena koefisiennya bertanda negatif. Jadi sebagai basis pada solusi awal harus ditambahkan satu variabel buatan. Seperti yang saya tambah barusan, ada plus A1. Variabel buatan pada solusi optimal harus bernilai 0. Namanya artificial itu buatan. Jadi nilai koefisiennya 0. Tidak ada nilai. Nggak mau turun. Nah, memang turun ya. Oke, keluar lagi udah. Teknik yang digunakan untuk memaksa variabel buatan yang bernilai 0 adalah ini tekniknya. Variabel buatan pada kendala yang tidak memiliki variabel slack menuntut adanya tambahan variabel buatan. Nanti kita contoh gitu aja. Ini yang perlu digarisbawahi. Jika fungsi tujuannya kasusnya max, kita bisa sebenarnya pakai Big M juga. Tapi kalau max saya lebih menyarankan pakai simplex yang tadi. Jadi nggak pusing.
Jika kalian boleh coba nanti, sama nggak hasilnya. Jika fungsi tujuan adalah maksimasi, maka variabel buatannya koefisiennya min M. Kalau tujuannya minimum, koefisiennya plus M. Ingatnya gitu ya. Minimum plus, maksimum min. Karena koefisien variabel basis pada tabel sintaks harus 0, maka variabel buatan digantikan oleh nilai dari kendala yang memuat variabel buatan tersebut. Nih, ini contohnya nih. Kasusnya minimum, terlihat dari fungsi tujuannya. Boleh terhadap, boleh dengan kendala. Lihat kendalanya tandanya. Ada sama dengan, ada besar sama dengan, ada kecil sama dengan. Kombinasi ya. Nah, kalau saya ubah ke bentuk standar seperti ini. Benar ya? Tandanya yang tadi. Ini kan besar sama dengan nih. Kalau besar sama dengan artinya dikurang, ini kebetulan sama pakai S1, surplus 1 berarti ya. Kalau min ingat aja surplus. Terus kan yang bawah, yang bawah kecil sama dengan. Berarti tambah flag kedua. Kalau seperti ini, ketika saya ubah ke dalam bentuk matriks, dia belum membentuk matriks satuan, matriks identitas. Tiga, 4, 1. 1, 3, 2, ya kan? Ini enggak ada S1-nya. Ini S1-nya min 1. Nah, belum terlihat di mana matriks satuan, identitasnya 1001. Belum terlihat sama sekali kan? Nah, kendala 1 dan 2 tidak mempunyai variabel slack, sehingga tidak ada variabel basis awal. Lihat, 1 dan 2. Nggak ada slack kan? Yang ada slack hanya ada di kendala yang ketiga. Oke. Untuk berfungsi sebagai variabel basis awal, maka kendala 1 dan 2 harus ditambah dengan variabel buatan. Jadi saya selalu ngingetin gini, kalau dia kecil sama dengan, cukup ditambah slack. Kalau dia besar sama dengan, minus surplus, plus artificial. Nah, gitu aja ingatnya. Kalau tandanya sama dengan, plus artificial aja. Udah, cukup 3 keyword ini yang diingat. Jadi minimum tadi 3x1 tambah x2, berarti karena tandanya sama dengan, perlu tambah satu variabel artificial sama dengan 3. 4x1 tambah 3x2 tadi cuma min s1. Artinya perlu tambah variabel artificial A2 sama dengan 6. Yang ketiga tetap x1 tambah 2x2 tambah s2 sama dengan 4. Variabel awalnya x1, x2, ada surplus pertama, select kan S2, A1, A2. Ini kan tambahannya. Tulis kembali di sini. Terus yang ini, yang ditulis kenapa hanya MA1, MA2? Di fungsi tujuan hanya artificial aja. Kasusnya min, berarti M-nya positif. Tadi udah jelasin. A-nya ada berapa? A1 dengan A2, berarti MA1 tambah MA2. Kalau A-nya sampai 5, berarti MA5 sampai. Ini kan model awalnya saya tulis kembali nih. Kalau mau lihat tadi. Min Z sama dengan gitu ya. Sorry. Ini sama dengan ya tadi ya. Yang ini apa tadi? Besar sama dengan. Ini X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 4. Gitu ya. Oke. Karena dia sama dengan, jadi plus A1. Besar sama dengan berarti min S1 tambah A2. Bu, kalau saya mau min E1, terserah. Boleh. Ini kecil sama dengan biasa, tambah slack yang kedua. Ada beberapa yang suka, kalau saya sih, kadang-kadang saya buat E1 di sini ya. Ini saya buat S1, ya nggak masalah lah. Variabel indeksnya, oke? Nah, sekarang
Yang agak aneh di sini. Hati-hati di sini. Ini ya, kendalanya sudah 3x1 tambah x2 tambah A1 sama dengan 3. Jadi ganti, keluarin A1-nya. Nilai A1 dari kendala pertama. Saya buat dulu. 3x1 tambah x2 tambah A1 sama dengan 3. Jadi A1 itu sama dengan 3, pindah ruas ya, kurang 3x1 kurang x2. Kita maunya MA1, berarti M kalikan nilai A1 yang ini. Oke? Ini M, ini A1. 3 kali M, 3M. 3 kali M kali 3x1, 3MX1. M kali min X2, min MX2. Oke? Sekarang nilai A2 ada di kendala yang kedua. Kendala kedua 4x1 tambah 3x2 min S1 plus A2 sama dengan 6. Oke, gitu. Jadi A2 sama dengan 6. Ya kan? 6 dikurang 4x1 kurang 3x2 plus S1. Karena MA2 berarti M, ini kan A2 nih. A2. 6 kali M, 6M. 4MX1, 3MX2, tambah MS1. Fungsi tujuan tadi katanya min Z sama dengan 4X1 tambah X2 tambah MA1 tambah MA2. Tambah MA1 tambah MA2. 4X1 tulis kembali, X2 tulis kembali, yang ini MA1, ya kan? Ini saya kode, ini MA1, yang ini MA2. Oke, tinggal dirapikan. Yang ada variabel X1 mana? Yang ada variabel X1, 4 sama min 4 kan? Apalagi X1-nya? Ada lagi min 3, benar nggak? Benarkah? Ini tanda nih. Min 4, ya kan? Min 3M, min 4M. Jadi 4 dikurang 7M. Untuk X1. Ya X2-nya ini angka 1 loh depannya. Pakai warna hijau aja nih. Ini kan 1. 1 min M min 3M. Jadi min 4M ya. 1 min 4M. Dalam kurung X2. Apalagi yang belum? MS1 sendirian. Terus 3M tambah 6M. 9M. Dirapiin gitu. Paham? Jadi fungsi tujuan itu cuma ngubah yang ada artificial. Selain yang artificial nggak usah. Saya ulang dulu sebentar nih kalau bingung. Yang ini sudah paham. Dari model prolin diubah ke bentuk standar. Sudah paham? Sama kayak sinteks kan? Pokoknya kalau tandanya sama dengan tambah artificial. Tandanya besar sama dengan dikurang surplus ditambah artificial. Tandanya kecil sama dengan tambah select aja. X1, X2, yang di sini apa? Yang di sini yang ini, yang variabel tambahan tadi yang munculnya S1, S2, A1, A2 dibuat semua di sini. Besar sama dengan 0. Jangan lupa dengan kendala non negatif itu wajib harus ada. Yang ini 4X1 tambah X2 aja biasanya. Tapi ingat kalau di Big M harus ditambah. Lihat A-nya ada berapa? A-nya ada 2. MA1 tambah MA2. Sudah selesai sampai situ bentuk standar, ubah di sini. Lihat kendala mana yang punya nilai A1 dan A2. Ada di kendala pertama dan ada di kendala kedua. Keluarin nilai A1 dengan A2-nya. Sudah A1-nya dikeluarin, ingat kalikan MA1. Buat apa? Karena di fungsi tujuan ada MA1. Jadi nilai A1 semua kalikan M. Nilai A2 semua kalikan M. Sudah dapat MA1 dan dapat MA2, buat fungsi tujuannya tadi. Tadi kan 4X1 tambah X2 tambah MA1 tambah MA2. Nih, masukin angkanya. Ini buat apa, Bu, yang ini? Buat ngerapiin.
Ini kan masih panjang banget. Kelompokkan mana yang variabelnya X1, mana yang variabelnya X2. Kalau ini nggak ada variabel X1 dengan X2, ya udah di paling belakang. Sampai di fungsi tujuan, bisa kebentuk sinteks sudah. Ini tabel awal sinteks. Ini kan variabel X1-nya. 4 dikurang 7M. Tempat X2-nya berapa? 1 dikurang 4M. Ya. Ini kalau saya buat pindah ruas, saya buat pindah ruas dulu kan. Z dikurang. Pindah ya. Min ya. Gitu ya. Nanti ini kalau dikaliin, min 4 plus 7M. Benar? Min 4 plus 7M. Nih, min 4 plus 7M. Tempat X2-nya, min kali 1 min 1, min kali min 4M plus 4M. Min 1 plus 4M. Tempat variabel S1-nya berapa? S1, variabelnya berapa? Min M. Jangan lupa ada minnya depan. Min M. Tidak ada A1, tidak ada A2, tidak ada S2. Ya kan? Tidak ada A1, tidak ada A2, tidak ada S2. Yang adanya min 9M, berarti ruas kanan. Pindahin sini 9M. Pahamkah? Ini kan angka ya. Jadi saya boleh buat nah ya. Jadi 9M kan ruas kanan, handsetnya di sini 9M. Nah ini kendala. Variabelnya apa aja tadi kendalanya? A1, A2, S2 kan? Nih, 31, 43, bentuk matriksnya tadi. Area 1, P2. Saya masuk ulang ke sini. Nih, saya buat di sini. Tadi saya selain ulang. Jadi min Z tadi ya. Min 4, min 7M. X1 tadi ya. Min 1, min 4M. X2. Min M S1 sama dengan 9M. Jadi udah. Subjek 2-nya 3X1 tambah X2 dan nggak bolak-balik ya. Nah, saya mau jelasin. Bu, ini variabelnya ada S1, S2, A1, A2. Kenapa ini yang dimaksud cuma 3 ya, Bu? Nggak 4-4-nya? Kita lihat. Sekarang kalau dibentuk ke dalam matriks tadi apa? 3, 4, 1. Tempat X2-nya 1, 3, 2. Tempat A1 dulu boleh, kalau mau A1 dulu. 1, 0, 0 ya. Ini kan tempat X1 ya, ini tempat X2, ini tempat A1. Tempat S1 sekarang. S1-nya 0, di sini minus 1 ya, ini 0. Tempat S2, 0, 0, 1, ya kan? Tempat A2-nya, nah A2 cuma ada di tempat yang kedua ya, kendala kedua. Gitu ya, ini. Dari tadi saya berbicara ceritanya tentang matriks satuan. Matriks identitas, sorry. Jadi 1, 0, 0, ya. 0 ini kan harusnya benar nggak? Kita tuh maunya sebenarnya
Ini kan harusnya. Jadi 100 ini tempatnya siapa? A1 tadi. Udah diambil A1. Oke, nih satu kolom nih. 010 tempat siapa? A2 kan? Benar? Iya. Nah, tempat A2. Ini sudah sampai nguap ya. 001 tempat S2. Oke, tuh. Jadi, yang ditulis A1, A2, S2. Ini A1, A2, S2. Paham kah? Ini kan mau dideketin nih. S1, A1, A2, S2. Mau dideketin boleh. Kan urutannya dari A1, A2, S2. Nih ya. A1, A2, S2. Paham nggak? Yang kolom S1 pindah ke sini. Diputar posisinya. Saya kasih lihat ya. Yang ini kan udah lihat nih. Ini min 4 plus 7M. Min 4 plus 7M. Oke. Min 1 plus 4M. Min 1 plus 4M. Tempat S1-nya min M. Sisi kanannya 9M, 9M. Oke. Yang ini udah tahu ya, A1, A2, S2 dari sini. A1, A2, S2. Tulis A1, A2, S2. Oke, beres. Kolom X1, lihat di sini. 341. 341. Kolom X2, 132. 132. Kolomnya mau kita putar ya, S1 dulu ya. S1 tuh 0, min 1, 0 nih. 0, min 1, 0. Kolom A1, 100. 100. Kolom apa lagi? A2. Lihat dulu yang A2, jangan salah posisi, jangan S2 dibuat di A2. A2-nya 010, 010. S2-nya 001, 001. Sisi kanannya tetap kan? 364. Paham nggak yang tabel awalnya? Saya selalu buat matriks ini kalau ngerjain untuk bantuan. Jadi dari matriks ini saya tinggal pindah. Karena dari sini saya suka nggak teliti. Kalau bisa langsung ya silahkan. Saya lebih senang buat ini. Jadi ketahuan nih kolom ini untuk X1, kolom ini untuk X2, untuk A1, S1, S2, A2. Nanti baru caplokkan ke dalam tabel awal. Oke? Sudah tabel awal? Kerjaan pakai simplex sama kerjanya pakai operasi baris elementer. Melihatnya dari baris ini. Mana yang masuk? Nah, bingung nih. Ada 7M, ada 4M, ada min M. Ini saya hapus ya. Nih, ini kan tabel tadi ya. Tabel yang iterasi 0 tadi. Mana yang masuk? Lihat M-nya yang positif paling besar. Yang mana? Ada 7M, ada 4M, ada min M. Jadi yang besar 7M. Jadi ini yang masuk. Oke? Cari yang keluar dari mana? 1 dibagi 3. 6/4 dibagi 4. 4 dibagi 1. Mana yang kecil? 1 dibagi 3. Oh, sorry. Jangan lihat sini, salah lihat di sini ya. 3 bagi 3 itu 1. 6 dibagi 4. 6/4, 1/2. Gitu kan? Terus 4 bagi 1, 4. Yang kecil yang mana? Ini ya. Nih. Oke, ini pakai operasi baris elementernya. Paham? Saya bantu buat OBE-nya nanti kamu buat ya. 3 berarti 1/3 R, R0, R1, R2, R3, R1. Yang ini jadi karena ini 4 jadinya berapa? Min 4, R1 ditambah R2. Yang ini angkanya 1. Jadi min R1 ditambah R3. Yang ini? Ini kan min 4 plus 7M. Puterin. Min 4 jadi 4. 7M jadi min 7M. Tutup dulu. R yang mantap R1 ditambah R0. Itu ya. Jadi ini dapatnya.
Oke, dicoba nanti. Ini OBI-nya saya bantu buat di sini. Ketika dilakukan operasi baris elementer, dapatnya di sini. Oke. Terus sudah dapat iterasi 1, lihat nih. Mana lagi yang harus masuk basis? Ngelihatnya bukan yang negatif-negatif, lihat M-nya ya, lihat. 5M, min M, min 7M, 2M, M yang besar. Karena kasusnya min, lihat yang besar jadi ya. Nah. Mana lagi yang jadi baris kunci? 1 bagi 1/3, indeksnya 3 ya. 2 bagi 5/3, 6/5. 3 dibagi 5/3, 9/5. Yang kecil 6/5, 1,2. Ini yang keluar. Ini akan jadi elemen kunci. 3/5 biar 1, saya buat ya. 3/5 R2. 1/3 biar jadi 1, berarti min 1/3 R2 tambah R1. Yang ini 1 plus 5M/3, jadinya itu positif ya. Jadi min 1 min 5M/3 gitu ya. Kali R1 ditambah R0. Itu 5/3 di bawah. Berarti minus 5/3 R2 ditambah R3. Ini R2 ya, sorry. Itu OBI-nya. Oke, silakan press dulu OBI-nya. Oke, sudah. Saya lanjut ke iterasi kedua ya. Nah, ini iterasi kedua. OBI yang tadi udah kerjain pakai iterasi kedua, banyak loh iterasinya ini. Nah, dari iterasi kedua. Mana lagi akan masuk basis? Mana lagi akan masuk basis? Tadi yang masuk basis sudah X1 sudah masuk, X2 sudah masuk. Tapi pekerjaan belum selesai, kenapa? Karena di sini. Masih ada nggak yang masuk? Ada nih. Bentar. Oke, dah. Sekarang ada lagi nggak? Nilai M-nya semuanya udah masuk kan? Ini M-nya negatif, M-nya negatif. Yang paling kecil mana angka di sini? Karena ini minimum, ini kan 1/5, ini yang masuk. Oke, cari ya. 3/5 bagi 1/5. Benar nggak 3/5 bagi 1/5? Kok 25/3 ya? Ini bukan 25/3 ya? Benerin berapa? 3/5 ya kan? Dibagi 1/5. 3 ya? 6/5 dibagi negatif. Ini saya mau lihat ini. Kalau negatif, abaikan. 1 bagi 1, 1. Yang kecil 1 kan? Ini yang keluar. Ini jadi elemen kunci. Oke. Operasi lagi. Ini ganti ya. Ini S1 masuk, keluarin S2. Jadi ini sudah ganti, tolong ganti ya. Ini S1. Oke. Ini operasinya 1, berarti mantap. Berarti R3-nya tetap. Ini min 3/5, jadi 3/5 R3 ditambah R2. Ini 1/5. Jadi, 1/5 R3, minus ya. Tambah R1. Ini 1/5 juga. Jadi minus 1/5 R3 tambah R0. Kerjakan operasi elemen baris elementer, dapatnya iterasi ketiga. Selesai belum? Ini nih. Tanda kita selesai sebenarnya udah kelihatan sini. Nih, ini udah bentuk matriks satuan. Ya. 100, 010, 001. Udah bentuk matriks satuan. Jadi dapat Z-nya 17,5. X1-nya 2/5, X2-nya 9/5. X1-nya nggak usah disebutin, karena variabel kita cuma X1 dan X2.
Oke? Nah, ini dicobalah nanti kerjain. Bukan tugas, tapi silakan coba untuk bahan belajar waktu kuis nanti. Oke? Ada pertanyaan nggak? Maksimum, minimum, sama grafik 3. Ini saya bantu ubah ke dalam, bentar lagi ya. Saya ubah bantu ke dalam bentuk standar. Jadi gimana bentuk standarnya? 3x1 tambah 2x2 sama dengan nih. Jadi tambah apa? A1. Terus x1 tambah 3x2. Besar sama dengan. Jadi mau pakai apa? Mau samain yang di buku tadi boleh. Min S1 berarti tambah. A-nya bukan S1 lagi. Kan besar. Besar tuh sepaket. Min S1. Kan S-nya belum ada ya. Jadi saya buat min S1. Tapi A-nya bukan A1. Karena A1 dari sini. Pakai A2. Oke. Kecil sama dengan. Tambah apa? Slack. Bukan S1 lagi ya. Karena S1 udah di atas. Kasih S2. Sama dengan 8. Variabelnya X1, X2. Apalagi saya buat S1. S1, S2, A1, A2 besar sama dengan 0. Fungsi tujuannya jadi Z sama dengan 4X1 tambah 2X2 tambah M. Oh, ini enggak buat fungsi tujuannya, sorry. Ini min Z ya, buat ya, min Z. Minimumkan Z soalnya. Jadi, A-nya ada 2, A1, A2. Fungsi tujuannya min, berarti M-nya plus. Plus MA1 plus MA2. Itu ya, fungsi tujuannya. Ini fungsi modelnya, ini bentuk standarnya. Pahamkah? Nanti ini tinggal diubah di sebelah sini. Saya buat satu kolom lagi. Jadi A1-nya berapa? 4 kurang 3X1 kurang 2X2. 2x2. Jadi kalau mau MA1 langsung aja. Kalikan M semua. 4M, 3MX1, 2MX2. Mana lagi yang ada A-nya? Nih. Jadi A2 sama dengan 6 dikurang X1 kurang 3X2 plus S1. Jadi kalau MA2 6M, MX1, 3MX2, MS1. Oke? Jadi di sini ini saya lupa buat minnya lagi. Jadi min Z sama dengan 4X1 tambah 2X2. Tulislah M-nya. 4M dikurang 3MX1 dikurang 2MX2. Udah ya? Tambah MA2. Tambah 6M dikurang MX1 dikurang 3MX2 dikurang MS1. Nah, dirapiin ya. Rapiin coba. Bu, Yang ada itu X1. Apa? ditambah MS1 bukan, Bu? Ditambah MS1. Yes, thank you. Tambah MS1. Hati-hati di sini ya. Jadi sebenarnya sambil kerja sambil cek harusnya ya. Jangan sampai ke bawah. Sudah ini cek lagi benar nggak plus minus. Tadi kalau saya min MS1 udah semuanya salah. Yang ada X1, 4, min 3M, sama min M. Min 3M, min M, min 4M ya. Jadi 4, min 4M, X1 nih. X2-nya ada 2, min 2M, min 3M, min 5M. Jadi 2, min 5M, X2 gitu ya. X2. Lagi? Tambah MS1 ya. Tambah M-nya ada berapa? 4M tambah 4M. 4M tambah 6M. Jadi 10M. Tinggal dibuat ke dalam tabel simplex. Caranya biar paham harus hitung. Yang tadi contoh soal yang saya kasih tadi,
yang di atas sebelumnya ini. Nah, kerjain dulu kamu pakai manual. Nanti sambil lihat contoh. Lihat kunci jawabannya ini. Baru bisa paham daripada cuma nunjuk gitu. Tangannya nggak gerak, nggak bisa. Oke. Sampai sini. Jadi minggu depan kita kuis. Saya maunya PDF ya. Biar nggak, nanti saya downloadnya nggak lari-lari. Karena banyak kalau pakai foto, sampai ada yang 5 lembar, 5 kali foto, 6 kali foto. Nanti ada yang pakai nama, ada yang enggak. Karena filenya di e-learning langsung saya download semua biar nggak hilang. Karena e-learning kalau error semuanya hilang nanti. Oke, terserah mau pakai mau ketik, tapi nggak mungkin ngetik lah, nggak cukup waktunya ngetik equation-nya lama. Tulis tangan aja biar cepat, gitu ya. Pakailah kertasnya seperti biasa kan, udah sering, udah 1,5 tahun pakai e-learning. Ada pertanyaan nggak sampai sini?